Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah sepantasnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kedatangan hari raya Idul Fitri 1 Syawal tahun 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2022 sebagai hari kemenangan. Mari kita ucapkan alhamdulillah karena telah diberi kekuatan, kesehatan, keimanan, taufik dan hidayah setelah sebulan lamanya melaksanakan seluruh rangkaian sistem kurikulum Madrasah Taqwa dalam ibadah saum Ramadan. Hari ini umat Islam seluruh dunia diwisuda secara serentak menjadi pribadi yang bertakwa. Insya Allah kembali kepada fitrah, menyadari tujuan awal penciptaan manusia, yaitu membutuhkan hadirnya Allah Subhanahu wa taala dan manusia kembali suci, tidak memiliki dosa dan noda seperti seorang bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Lahir dengan mental baru, menjadi manusia yang berkarakter dengan pemahaman tauhid yang tinggi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kalimat ucapan minal aidin wal faizin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari raya Idul Fitri sekarang ini merupakan hari raya ketiga dalam situasi pandemi COVID-19, di mana kondisi masyarakat kita dalam keadaan sedang dilanda keprihatinan karena masyarakat dunia tengah dilanda pandemi wabah. Ditambah lagi bahwa wabah ini berdampak besar terhadap belum pulihnya perekonomian yang sangat dirasakan oleh hampir semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Alhamdulillah, tahun ini kita mulai diizinkan untuk mudik, suatu tradisi yang melengkapi peringatan Hari Raya Idul Fitri. Mari kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi ekonomi segera pulih, hutang-hutang segera lunas, amin amin amin, dan daya beli masyarakat kembali normal, sehingga masyarakat bergairah kembali dalam kegiatan di berbagai bidang. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizki yang halal, dan jauhkanlah aku dari rizki yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai manusia yang tidak memiliki kesempurnaan mutlak dan pasti, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dalam bentuk perintah melaksanakan ibadah saum Ramadan. Tujuannya adalah agar kita menjadi insan yang bertakwa. Ini yang disarikan dari firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melakukan saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menerangkan bahwa sejatinya takwa tidaklah sekedar mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Tetapi takwa lebih luas adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah yang bersifat jalal dan beramal dengan dasar Al-Quran, dan menerima atau qanaah terhadap yang sedikit, dan bersiap-siap menghadapi hari peralihan atau hari akhir. Itulah sebenarnya makna yang hakiki dari takwa menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pertama, al-khaufu minal jalil, artinya bahwa takwa itu akan menjadikan seseorang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat jalal, takut melanggar berbagai aturan dan ketentuannya, sehingga apapun yang akan diperbuatnya selalu dipertimbangkan terlebih dahulu. Tangan tidak akan digunakan untuk memungut benda yang bukan miliknya tanpa izin. Kaki tidak digunakan untuk berjalan ke arah yang salah. Demikian juga mata dan telinga tidak akan difungsikan sebagai alat ibadahnya. Begitupun juga mulut tidak digunakannya untuk mengolok-olok atau mengejek sesamanya. Kedua, wal aqlu bitanzil, yakni salah satunya menerapkan prinsip at-tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, yaitu dalil yang bersumber dari akal pikiran yang rasional, dan dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna lain dari takwa menurut perkataan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang ketiga adalah al-qana atau bil qalil. Al-qana atau bil qalil artinya orang yang bertakwa akan selalu merasa cukup dengan rezeki yang sedikit. Sesungguhnya orang yang memiliki rezeki yang sedikit dan merasa cukup dengan rezeki tersebut adalah bukti sekaligus tanda bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, Ia akan memberikan rezeki yang pas-pasan, yang cukup kepadanya, yaitu pas butuh, pas ada. Berbeda sekali dengan seseorang yang memiliki limpahan harta yang berlebih. Maka dikala waktu luang, setan akan segera menghampirinya dan membujuk untuk berbuat hura-hura, berbuat maksiat dengan memasang berbagai bentuk kesenangan yang merupakan perangkap setan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi orang-orang yang seperti ini. Maka menjadi amat penting memperhatikan sabda Rasulullah Subhanahu wa taala. Beruntung sekali orang yang mendapat petunjuk Islam, yang mempunyai rezeki pas-pasan dan rela dengan rezeki yang pas-pasan. Dan yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil, adalah bersiap-siap menghadapi hari perpindahan, yaitu perpindahan dari alam dunia ke alam kubur, lalu ke alam akhirat. Artinya, segala amal orang yang bertakwa senantiasa dalam rangka menyiapkan diri akan hadirnya hari kematian, yaitu hari keberangkatan dari alam dunia menuju alam akhirat. Oleh karena itu, ketika Rasulullah ditanya, siapakah manusia yang paling cerdas dan paling mulia di hadapan Allah? Beliau menjawab,
Mereka adalah manusia-manusia yang paling banyak mengingat kematian dan paling semangat mempersiapkan diri menghadapinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hisablah dirimu semua sebelum nanti dihisab, dan timbanglah diri kamu semua sebelum nanti ditimbang. Karena nanti hisabmu akan lebih mudah jika engkau menghisab dirimu sekarang. Dan hiaslah dirimu untuk pertemuan akbar. Di hari akan ditampakkan semua dari kamu dan tidak ada yang tersembunyi." Orang bertakwa senantiasa menunjukkan sikap dan perilaku yang memberi rasa aman kepada sesamanya, seimbang dalam hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan seimbang dalam hablum minannas, hubungan antara manusia. Di antara ciri-ciri sikap takwa adalah menjaga hubungan baik sesama manusia, khususnya ukhuwah Islamiyah. Karena syariat memerintahkan menjalin hablum minallah wa hablum minannas. Tentu sebaliknya adalah sikap aneh manakala muslimin berbuat onar dan meresahkan orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 112, yang dari ayat ini dapat dipahami bahwa penyebab ditimpakannya kehinaan dan kemurkaan kepada manusia lantaran manusia tidak menjaga dan memelihara hubungan dengan Allah dan tidak menjaga hubungan dengan sesama manusia. Di antara amalan-amalan yang perlu dipertahankan setelah Ramadan adalah menjaga persaudaraan yang oleh masyarakat Indonesia disebut sebagai silaturahmi. Banyak ragam acara yang bisa memperkuat tali silaturahmi. Misalnya mudik, berkunjung ke rumah keluarga, halal bihalal, reuni, sedekah, selamatan, dan lain-lain. Pentingnya silaturahmi ini diabadikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Yang dari hadis ini diambil pelajaran bahwa untuk menjadi hamba Allah yang beriman membutuhkan 3 komitmen hidup: menghormati keluarga, menyambung tali silaturahmi, dan selalu berbicara baik atau lebih baik diam. Ja'alallahu wa iyyakum minal anidina wal faizina wal maqbulina kullu amin wa antum bi khairi amin wa qala rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, inna Allaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattabi'ina wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qudiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata finnar wa ladha indal hisab. Rabbana firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.